Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya. Apa kabar semuanya? Pasti sehat kan? Nah, Inang Sekolah Minggu, apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kembali kita beribadah pada hari ini, di pagi yang cerah ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, nah kakak mau tanya, pagi ini adik-adik sudahkah berdoa? Sudahkah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Nah, kan kita pagi ini akan beribadah. Sebelum kita ibadah, kakak mau tanya, adik-adik sudahkah menjalankan protokol kesehatan? Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, serta Alkitab kita. Kita angkat pujian kita untuk memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa begitu indah bila kita hidup dalam kesatuan. Nah, adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami terus berseru berharap padamu. Ketika kami susah, hati sendu dan remuk reda, Engkau setia hadir mengatasi setiap kemelut, sehingga apapun yang kami derita belum sebanding dengan apa yang Engkau perbuat bagi kami. Kini kami datang beribadah kepadamu untuk mengucap syukur serta bermohon. Kiranya dalam ibadah Roh-Mu yang kudus menuntun kami ke hadapan-Mu, serta mencelikkan mata iman kami, supaya mampu menatap kemuliaan-Mu yang telah dan yang akan dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Nah, sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebat. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek,
srek, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah lebatku. Kita akan mendengarkan titah yang disampaikan oleh teman kita dari sekolah minggu. Shalom, nama saya Yaslin Saragi dari sektor 2. Saya akan membacakan titah ke-9. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam bahasa Simalungun, titah pasiakon, ulang hora manak sihon, hata nasotongon, merimbang hasoman jolma. Terima kasih, shalom. Riap ham tuan naibata, sai pargogoi ham maau, mangkor jahon titah muai. Amin. Adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Nah, berarti tidak ada lagi yang bersedih. Mari kita angkat pujian kita sambil berdiri. Kita angkat pujian kita. Hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, asik, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang-tulang kering, tulang kering. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik, asik, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang-tulang kering, tulang kering. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita sekolah minggu. Nama saya Rela Saragi dari sektor 2. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dalam Amsal 2 ayat 10. Dalamnya adalah, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terima kasih. Adik-adik, demikian ayat hafalan yang kita dengarkan pada minggu ini. Sampai bertemu di ayat hafalan minggu depan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Ku Kejar Cita-Citaku. Sebelum kita menyanyikan, kakak mau tanya, sudahkah kalian belajar di rumah? Sudahkah kalian mengandalkan Yesus dalam kehidupan kalian? Tetap berserah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan membimbing ketika kita belajar, ketika kita kesulitan dalam belajar. Minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, Ku Kejar Cita-Citaku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari.
penolongku. Ulangan, tak pakai contek-contek tiba ujian, tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus Penolongku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga yang senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bersekutu dalam kebaktian kami di rumah kami masing-masing. Tuntunlah kami Bapa supaya dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dengan Inang Situa N. Borsembiring. Khotbah kita pada pagi ini tertulis pada 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita masing-masing agar kita dapat membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Kita baca adik-adik. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Adik-adik yang terkasih, siapa yang masih ingat judul khotbah kita minggu yang lalu? Ya, keinginan dan kebutuhan. Yang diutamakan adalah kebutuhan. Tertulis pada 1 Korintus pasal yang 10 ayat 23. Hari ini juga adik-adik kita masih belajar pada 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Adik-adik yang terkasih, Korintus adalah sebuah kota yang besar, kota perdagangan. Penduduknya pun sudah maju, adik-adik ya. Sudah pintar, kaya, tapi adik-adik ya, kelakuannya kurang baik ya. Mereka sombong. Mereka tidak baik ya, ingin meninggikan dirinya dan kasih tidak ada pada mereka ya. Terlebih kepada orang-orang yang berkekurangan atau miskin ya. Teks kita adik-adik adalah sebahagian dari ucapan syukur Paulus kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kekayaan dan pengetahuan kepada jemaat di Korintus. Tetapi adik-adik, bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tapi kepada kita juga adik-adik yang ada sekarang, yang sudah berada di dalam Tuhan, telah dibuat menjadi kaya ya. Telah dibuat menjadi kaya dan penuh dengan berpengetahuan ya. Inang punya sebuah cerita. Maukah adik-adik mendengar cerita Inang? Begini ceritanya. Di sebuah hutan ada 2 pohon kayu yang besar ya. Yang satu namanya pohon ara dan yang kedua adalah pohon mangga. Pohon ara ini adik-adik ya, tinggi, besar, tegap, rimbun, daunnya hijau mengkilat, jadi cantik adik-adik. Sedangkan pohon mangga adik-adik dia pendek ya, jelek lagi, kurang rimbun, tapi adik-adik ada buahnya ya. Ada buahnya. Pada satu hari sepasang burung kenari. Kenal adik-adik burung kenari?
cantik sekali, kecil burungnya tapi cantik, ada warna-warninya, kuning, hijau, merah dan sebagainya, ya. Burung kenari ini datang ke pohon ara. Maksudnya adalah untuk beristirahat sebentar karena mereka sudah lelah. Jadi apa kata pohon ara ini adik-adik? Dia marah. Mau kemana kalian? Kami mau istirahat sebentar karena kami sudah kelelahan, kata kenari. Apa kata pohon ara? Tidak boleh. Kalian mau istirahat di dahanku, nanti dahanku rusak kena kuku kalian. Pergi saja ke pohon mangga yang jelek, yang pendek itu, katanya. Jadi kenari itu pun merasa enggak enak, pergilah ke pohon mangga adik-adik, ya. Apa katanya? Permisi, bolehkah kami istirahat sebentar di sini? Katanya ke pohon mangga. Apa jawaban pohon mangga? Silakan, dengan senang hati. Kalau kamu lapar, boleh dimakan buahku, katanya. Kemudian adik-adik begitu berdatangan lagi burung-burung yang lain hinggap di pohon mangga sehingga ramai sekali adik-adik, ya. Kemudian pada hari berikutnya datanglah ratu lebah. Kalau ratu lebah adik-adik terbang, nggak mungkin sendiri dia ada penolongnya, ya, ada pasukannya. Jadi mereka mendatangi pohon ara, ya. Apa kata mereka? Ya, disinilah kita buat sarang kita untuk menyimpan madu. Percakapan mereka itu didengar oleh pohon ara. Apa kata pohon ara? Hei, apa maksud kalian? Mau kalian buat di sini sarang kalian tempat madu? Gak boleh, rusak nanti dahanku itu. Pergi saja kalian ke pohon mangga yang pendek dan jelek itu, katanya. Tetap dia menghina pohon mangga. Lalu lebah itu pergi ke pohon mangga dan permisi untuk hinggap di sana. Dengan senang hati pohon mangga mempersilahkan lebah hinggap di situ dan membuat sarangnya dan bermadu di sana, ada madunya di sana. Ya, kemudian beberapa hari kemudian datanglah 2 orang untuk menebang pohon, ya, menebang pohon di hutan ini. Untuk apa pohonnya adik-adik? Untuk dibuat bahan bangunan, tentunya pohon yang besar. Ya, kemudian yang 2 orang ini berjalan adik-adik. Yang pertama mereka kunjungi adalah pohon mangga. Oh, bos, ini cantik pohon mangganya. Sambil dilihat-lihat, tapi katanya ada lebahnya, bos. Jadi kita nggak usah di sini, nanti kita digigit lebah. Ya, oh iya ya, ayolah kita cari yang lain. Mereka menuju pohon ara. Kemudian dilihatnya, wah ini lebih bagus lagi ya bos, katanya. Ini lebih besar, lebih cantik. Kemudian sambil melihat-lihat apakah ada lebahnya atau tidak. Ternyata tidak ada ya adik-adik. Akhirnya inilah yang bagus bos, katanya. Kemudian mereka bekerja menebang pohon itu, tok, tok, tok. Akhirnya menjeritlah si pohon ara dan didengar oleh pohon mangga. Ya adik-adik, didengar oleh pohon mangga. Apalah kata pohon mangga? Dia minta tolong kepada lebah, ya. Hai lebah, tolonglah usirlah tukang potong kayu itu supaya jangan dipotong pohon ara itu, katanya. Apa kata lebah? Biarin aja, dia pun kan sombong, biar dia ditebang, katanya. Tapi apa kata pohon mangga? Janganlah lebah, kasihan. Nanti kalau pohon ara itu ditebang, hutan ini akan gundul. Jadi berpikirlah lebah ini, oh betul juga ya, katanya. Maka mereka berangkatlah untuk mengusir penebang kayu ini. Digigitlah mereka
larilah penebang kayu, tidak jadi pohon ara ditebang, ya. Lalu pohon ara mengucapkan terima kasih kepada lebah, adik-adik. Apa kata lebah? Jangan sama kami kalian berterima kasih, karena pohon mangganya yang menyuruh kami untuk mengusir penebang kayu itu supaya tidak jadi kau ditebang. Berterima kasihlah kepada pohon mangga. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini, adik-adik? Ya, ada dua yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah jangan kita menyombongkan kelebihan kita kepada orang lain. Lebih baik kita buat kelebihan kita itu untuk membantu orang lain, adik-adik, ya. Itulah yang pertama. Terus yang kedua, jangan kita mudah sakit hati kalau kita direndahkan oleh orang lain, ya. Jangan mudah kita sakit hati walaupun kita direndahkan oleh orang lain. Tapi adik-adik, Tuhan menganugerahkan kepada kita pengetahuan, kekayaan, tapi terserah kepada kita bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita mengasahnya, bagaimana kita membuat supaya pengetahuan itu lebih banyak sama kita, menjadikan kita orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang rendah hati, ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi dari dua cerita tadi, adik-adik, manalah yang kita pilih? Pohon mangga, sifat pohon mangga kah atau sifat pohon ara? Ya, tentunya adik-adik kita memilih sifat pohon mangga. Jangan kita pilih sifat pohon ara, karena tidak boleh kita menyombongkan apa yang ada dalam diri kita ini, ya. Kemudian adik-adik, ya, kita harus selalu mengasah otak kita, pikiran kita, ya, mengasah pikiran kita supaya kita menjadi anak yang pintar, ya. Tapi kepintaran kita itu, adik-adik, pakailah menjadi yang berguna, pakailah menjadi kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi walaupun kita sekarang belajar online, belajar di rumah, harus bersungguh-sungguh supaya kita menjadi anak yang pintar. Pakailah kepintaran kita itu untuk membantu sesama kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi semua orang, kami datang kepadamu dan mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang telah kami terima tanpa pandang bulu. Engkau mengasihi kami, baik yang kuat maupun yang lemah. Di hadapan-Mu kami semua sama, karena itu ajarlah kami juga berlaku seperti itu, mengasihi sesama kami tanpa pandang bulu, memiliki rasa yang saling mendukung dan menopang dalam persekutuan kami, dan menjauhkan ego dari dalam diri kami masing-masing. Terlebih lagi di masa pandemi ini, biarlah rasa saling menguatkan, saling menolong, dan jadi berkat bagi orang lain semakin ketara dalam hidup kami.
sehingga kemuliaan Tuhan semakin terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Tertulis pada Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi sejuta-sejuta. Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Semiliar, semiliar, semiliar. Persembahanku adalah semiliar. Semua milik Allah yang besar. Persembahanku adalah semiliar. Semua milik Allah yang besar. Persembahanku adalah semiliar. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah menyertai kami dalam kebaktian kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini kami hendak mengakhiri kebaktian kami ini. Kami tetap dalam sukacita. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami memohon kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terimalah doa dan persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, sengboy dalanan nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.